Dokter Anggoro, apa kabar? Oke guys, ini Dokter Alhamdulillah Anggoro. baik. Iya, ini spesialis THT, dia dari Jogja. Aku terakhir ketemu dia itu pas seminar bareng di Rumah Sakit Jakarta, Dok ya. Iya di Jakarta ya kita ya. Iya, aku seminar bareng Dokter Anggoro, bareng Dokter Arif Haryal, spesialis sambung, sama Dokter Andri, psikosomatik waktu itu. Gimana Dok? Ya Aman Dok betul. sekarang? Aman Dok sekarang? Alhamdulillah Jogja? masih aman terkendali. Ya, ini aku pakai baju khusus Oh, ya ini ya. Tuh. baju Batman dipakai Dok. Baru mulai udah ada yang nanya nih, tensi lagi tinggi, tenggorokan jadi terasa ada yang nyangkut. Solusinya gimana bang? Katanya, tenggorokan nyangkut. Nah itu dokter THT nih guys yang jawab guys ya, biar yang paling takut nyangkut-nyangkut nih masalah tenggorokan. Nah ini Ntar, dokter ntar. spesialisnya guys. Ya, jadi tenggorokan nyangkut tadi ya. Tenggorokan sensasi ada yang Iya. ganjel gitu ya, ada yang nyangkut gitu ya. Ya itu memang itu bisa organik bisa enggak sih ya. Kalau organik itu memang berarti ada sesuatu di tenggoroknya gitu ya, peradangan. Hmm. Jadi memang diperiksa. Kalau memang ada sesuatu ya dikurangi ya, dihilangkan peradangannya. Cuman kalau memang ternyata diperiksa tidak ada masalah, tidak ada suatu apapun ya memang benar kecemasan, Bang. Seperti yang tema-tema kita Hmm. itu. Jadi memang Iya. kalau kalau dari sisi medis sih memang dipastikan dulu ada organiknya atau tidak. Organik itu apa ya? Apa namanya? Dari sisi di Ada lukanya tenggorokannya atau itu enggak gitu ya. ya ada lukanya, ada Hmm. misalnya Ada ada yang nyangkut iritasi. saja memang habis makan Iya. ikan gitu, nyangkut gitu. Iya. Kalau Makan sebenarnya ikan. normal nggak ada masalah, tinggal di terapi. Ya terapinya sih bisa medis bisa non medis. Itu Kalau berarti gara-gara medis asam lambung dok ya? asam Asam lambung lambung naik ke bisa sini ya. gitu. Ya, Lama-lama dia pertama iritasi asam di lambung sini. ya iritasi di sini di Uh. tenggorokan. Sama kuping juga bisa pengeng berarti dok ya? Gara-gara Ya, tenggorokan begitu. kuping ini saya pakai kepean nih ya. Nah Ini tuh coba lihat. guys, lihat guys, tuh guys. Nah, ini kuping ya, kuping. Ya. Kuping itu dia ada 3 bagian. Ini luar. Nah, kita tuh hanya bisa lihat sampai sini. Ini tuh tidak bisa kelihatan. Ini di balik gendang telinga. Oh. Nah, di balik gendang itu ada ruangan. Ini organ pendengaran. Ini keseimbangan. Ini pendengaran, ini keseimbangan. Ini ada saluran. Nah, saluran ini mentoknya ke Tenggorokan. sini. Tenggorokan ini pangkal hidung. Ini ada rongga di Oh. sini, itu muaranya sini. Nah, Oh. nah, jadi memang keluhan di sini misalnya pilek ya, pilek radang di sini ya, maka memang bisa terus telinganya juga tersumbat. Terus ya ini tenggorokan, ini lidah, gigi, tenggorokan ini nyambung ya sampai atas. Ini ada 2, ini ke lambung, ini ke saluran nafas. Nah ini pita Oh. suara di sini. Jadi kalau asam lambung balik ke atas dia bisa ke sini. Kalau kadang suaranya serak dia jatuh ke sini asam lambungnya kena gravitasi. Pita Nah, suara terus juga sih kalau kena dong, bisa kena. apa? Pita suara bisa kena juga. Pita suara bisa kena kan dekat dia posisinya di atas. Waduh, Nah, serem juga. nah Sama hidung juga makanya suka kalau mampet gitu dok ya? hidung mampet ini dia balik lewat atas, dia biasanya posisinya Hah? baring. Jadi perut kenyang, Iya. perut penuh itu, posisi Hah? baring kan asam lambung rata ini, ngalir sampai atas. Nah, terus bisa kena sini tuh, Hah? kena ke saluran ke telinga tadi ya, telinga Iya. bisa tersumbat. Nah, jadi Nah asam itu asam guys. lambung. Hah. Nah, jadi kalau misalnya ada keluhan asam lambung kadang berdenging tinnitus itu katanya di grup sebelah, Hmm. itu karena dia lewat sini, kemudian dia mengiritasi ini kan saluran. Nah, Kuping. saluran, kemudian ini kan kalau radang kan dia kan nyempit dan ini ruangan tertutup, akhirnya ruang hampa dia narik semua, ini ketarik, jadi pendengaran bermasalah. Ini kan jadi tekanan negatif. Tekanan negatif kan dia narik semua ya. Ininya ketarik ya, kalau yang ketarik ininya kan jadi vertigo dia. Nah, ketarik ini jadi tinnitus ya. Tuh, itulah Jadi cerita. vertigo dari kuping tuh dok ya berarti ya? Iya, vertigo dari sini. 80% Oh, vertigo dari sini. Ya, keseimbangan misalnya tuh di ya. sini. Rumah siput Ya, berarti rumah ketimbang. siput. Rumah siput itu yang ini. Rumah siput itu pendengaran. Oh. Sebelahnya 3,5 lingkaran itu keseimbangan.
Nah, itu hubungannya bisa dari asam lambung juga. Cuman tidak satu-satunya penyebab. Jadi kalau ada yang bilang, saya tinnitus 100% karena asam lambung, enggak. Bisa karena psikis, bisa karena hal lain. Pendengaran mulai turun nih, usia lanjut. Gitu. Asam lambung sama faktor psikologis juga mempengaruhi ya? Ya, bisa. Bisa ke telinga, ke hidung, tenggorok nyambung. Jadi dengan udara itu kan memang nyambung semua. Jadi dari tenggorokan sini ke sini ke hidung ke tenggorokan, jadi hidung mampet, ini bunyi nging gitu, terus ini juga nggak enak, mulut pahit juga bisa berarti ya? Bisa balik ke atas. Dan cuman yang teman-teman tidak perlu khawatir adalah tidak terus sampai otak, karena ini ada tulang keras nih, ini balik, nah ini otak sini. Otaknya ada tulang besar ini. Jadi kalau refleks nanti otak saya gimana? Otaknya aman karena ada tulang. Kan ada itu teman-teman. Refleks sampai otak tuh nggak ada guys. Ya, jadi secara anatomi nggak nyambung. Iya. Tuh guys ya, jadi nggak ada refleks sampai otak tuh nggak ada guys. Udah jangan mikir macam-macam dah. Nah berarti itu LPR dok ya? LPR penyakitnya ya kalau dia nyampe tenggorokan. Itu harusnya ke dokter lambung atau ke THT tuh dok? Kalau udah LPR ke THT. Kalau LPR ke THT. Ya, tapi kalau GERD, jadi GERD itu kan cuma sampai kerongkongan. Iya. Jadi kalau GERD itu yang kena bawah, pintu bawah. Iya, bawah, tenggorokan bawah. LPR pintu atas juga kena. Kalau LPR ke THT nanti. Dan lambung itu dia punya 2 pintu, atas bawah. Iya, pintu betul. Bawah lepas kena GERD, ternyata dia makan kebanyakan nih, kita kebanyakan makan ke atas kena tenggorokan, itu udah ke THT. Tuh guys tuh. Cuman kalau LPR itu harus tanda-tandanya tuh apa dok? Tanda-tanda klasiknya yang harus ada tuh kalau LPR tuh apa? Yang klasik sebetulnya hampir sama kayak GERD, cuman di sini biasanya tenggorokan panas, tenggorokan. Oh tenggorokan panas tuh. Bisa kan iritasi kan, kadang yang paling khas pahit asam sepet gitu bahasa Jawa. Misalnya apa ya, sepet iya, bahasa Jawanya sepet lah ya, lidah asam-asam gitu, itu memang asam. Tapi memang ada yang tidak khas, jadi tahu-tahu serak itu tadi, karena kan dia cuman keluar, dia kalau refleksnya kecil kan dia cuman ke pita suara gitu suara serak gitu. Nah, kayak ini tadi ya ini, jadi kita harus lihat gambar ini tadi, ini kan lambungnya di sini, dia kalau cuman muncrat dikit kan dia langsung jatuhnya ke pita suara. Suara serak paling banter. Saya nggak bisa jadi vokalis lagi dong kalau kena suara. Ya, diobati lah. Makanya harus pakai istirahat, jangan nyanyi mulu. Kalau sinusitis tuh gimana obatnya dok? Sinusitis? Nah, sinusitis itu kan rongga di sini ya. Rongga di sini tuh ini kan agaknya ada gambar. Nah, ada pintu gambar lagi dari sini nih. Sinusitis itu ada ini pipi 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya di sini ya 6. Sama satu di belakang ini di dalam banget ini. Ntar yang ini ruangan di sini. Nah, ini semuanya bermuara ke hidung. Tujuannya apa? Sinus itu sebetulnya tujuannya biar kepala ringan kan, kepala kan besar. Dia bisa disangga kecil ini kan karena dia ringan karena ada udara. Nah, kalau udara ini kan semua pintunya ke hidung. Jadi kalau hidung radang, ini bisa ikut radang. Jadi adanya sinus mesti dari radang hidung dulu. Gitu. Jadi nama lain sinus itu kan gimana? Nama lain sinus itu rinus ini. Oh, rinus. Jadi kalau udah ada sinus sama dia ada asam lambungnya tinggi, itu yang terjadi apa tuh, dok? Jadi asam lambungnya dia tadi bisa balik ya sampai hidung kan ya, hidungnya radang. Kalau itu kelamaan sinusnya ikut. Jadi sinus itu dia adalah ikutan, dia followernya hidung. Jadi kalau sinus radang, hidungnya mesti radang dulu. Jadi yang diterapi hidungnya. Oh gitu. Berarti orang yang suka mampet gitu tuh berarti ada sinusnya juga sama gara-gara GERD-nya naik, asam lambungnya naik gitu. Jadi gini, adanya hidung radang belum tentu sinus. Tapi kalau sinus hidungnya mesti radang gitu loh. Jadi dibalik ya. Dan itu bisa karena si radang hidung dan sinus itu bisa asam lambung bisa. Ini kan langsung dengan dunia luar kan ini.
Nah, berarti kan bisa alergi udara gitu, AC kedinginan, kemudian alergi debu, bersin-bersin, kering, infeksi, ya kira iritasi hidung, sinusnya ikutan. Jadi ya di terapi sesuai dengan sebabnya. Kalau karena asam lambung, makanya harus periksa kan ini di acara tanya-tanya, oh ini asam lambung nih, terapinya asam lambung. Penyakit sama obat bisa beda, tergantung pengkajian. Tapi tidak mematikan kan dok? Nggak ada yang mematikan kan? Enggak. Kalau Tuh. ditangani sama aman. Tapi ya kalau dibiarin nggak mungkin juga, dok kan udah kesakitan, nggak mungkin dia dibiarin. Nah ya makanya. Kecuali ya tahan sakit. Saya nekat lah kalau sakit nggak periksa. Wah bisa KO memang. Tapi kan tidak mungkin gitu. Jadi kalau orang bisa mengeluh, mesti salah 90% sembuh. Iya betul. Jadi jangan takut tuh guys, lu pada takut sih. Aduh, coba aku lihat ya ada pertanyaan lain lagi nggak nih? Kirain COVID, bukan. COVID itu udah negatif. Leher tegang, hidung suka mampet, sendawa melulu. Itu udah jelas ya dok ya kalau itu ya? Arahnya ke kalau hidung tegang berarti otot ya. Otot ada leher tegang berarti otot capek manggil. Terus ada sendawa ya bisa tuh karena kecapean error semua asam lambung keluar iya. Ya. Terus kalau ada tuh guys istirahat sama jangan stres ya dok ya, nggak boleh stres ya. Betul, nah, jangan stres. Pakai rumusnya Bang Erik tuh. Terus ada yang nanya lagi dok, setiap tidur hidung mampet. Tidur hidung mampet itu AC kali ya? Nah makanya harus dicari sebabnya ya, dia hidung mampetnya pas apakah setiap atau tidak. Kalau siap, misalnya hidung mampet pas dingin, pas malam, kalau tidur pas berbaring siang enggak, oh berarti mungkin alergi dingin. Kalau misalnya saya mampet setiap tidur di kasur itu, oh berarti mungkin alergi dengan kasur. Di kasur itu ada apa? Debu kayak. Harus diperiksa. Kalau dari asam lambung bisa juga cuman ya lagi tiduran, dia naik itu kayak tadi diceritain ya. Pas lagi tiduran bisa, naik ke sini. Ya, gitu biasanya habis kekenyangan, habis makan banyak kenyang enak, di berbaring tekanan positif naik. Mungkin teman-teman masih pada takut ya kalau jalan-jalan ke dokter ya. Pasal pakai ini kan aman. Tuh pakai itu guys. Masker aja. Pakai masker sama helm full face, gue jamin aman. Boleh, helm full face. Biar nggak megang-megang. Facial kan bisa dipakai. Facial sama masker udah dua itu aja. Jadi di sini mungkin sekalian klarifikasi ya. Facial dan masker itu harus dipakai. Bukan selama ini banyak itu lihat hanya facial saja nggak pakai masker, itu salah. Harus dua-duanya, masker dan facial. Facial yang itu yang kayak gini. Iya. Jadi biar kita nggak bisa megang muka ya. Ya, terus sama ini dari bawah kan. Kalau facial kan cuma sampai sini. Ininya kan masih melompong, harus di masker ditutup, muncrat ya. Harus pakai masker. Malah masker pakai kacamata beres. Kayak kita pakai kacamata ini aman bang. Tinggal pakai masker itu sudah ada pelindung. Iya, ketutup semua. Iya. Bisa nggak pegang-pegang mata. Iya. Ini ada lagi nih dok, dada sakit tertarik ke tenggorokan. Saya juga nggak tahu dada tertarik ke tenggorokan. Berarti dia gitu kali ya. Gitu ya. Mungkin peradangan itu sensasi. Iya, ada radang. Ya mungkin asam lambung bisa. Dada sini kan. Jadi kalau radang di tenggorokan gara-gara asam lambung itu berarti obatnya dua ya. Satu obat lambungnya biar asam lambungnya tetap terjaga. Satu lagi untuk obat iritasi lehernya gitu kan ya. Teorinya begitu. Tapi secara praktek banyak. Yang herbal pun ada. Kalau saya pakai madu sih. Solusi yang sederhana. Madu bisa. Nah ini ada sebuah apa? Madu bisa berarti ya? Madu kalau saya bisa. Saya pernah ada pasien sembuhnya pakai madu, nggak pakai obat. Saya kasih obat nggak sembuh, kasih madu 2 minggu sembuh. Ada itu pagi malam, minum pagi malam madunya. Saya cuma bilang pokoknya 2 kali, terserah dia. Saya tidak tahu dia prakteknya gimana. Saya cuma bilang sehari 2 kali gitu, 2 sendok. Pagi sore kah, siang malam, bebas lah. Kalau saya ngomongnya kan gitu, senyamannya aja. Terus ada lagi dok nanya nih, kalau amandel pengaruh bengkak di leher.
Jadi dia Ya, amandelnya, membengkaknya sampai leher dok itu mah. ya amandel besar. Amandel itu kan sebetulnya ini ya kekebalan tubuh juga dia. Nah, dia kan kekebalan Oh. tubuhnya dia sudah jadi sarang kuman. Akhirnya jadi gini ceritanya, amandel itu seperti markas markas polisi gitu. Dia Hmm. dia kalau dia sudah dijajah, sudah jadi markas penjahat kan akhirnya kan itu kan secara alamiah kan polisi itu akan ngepost di sekitarnya kan untuk nyerang balik kan. Hmm. Iya, misalnya amandel udah besar di sarang kuman, maka yang di lehernya kadang-kadang ada bengkak, kadang ada Benjolan. benjolan Oh. kecil. Nah, itu karena apa? Karena dia baru perang sama di sini. Solusinya anti radang dan antibiotik kalau itu kan kuman. Oh, antibiotik untuk ngebantu si mereka perang gitu ya. Dia perang. Atau kalau mau anu Hmm. ya markasnya diambil jadi dioperasi gitu. Itu terakhir, itu langkah terakhir. Jadi nggak perlu panik ya dok kalau sininya ada benjolan tuh nggak perlu panik ya. Ya, kalau sini benjolan, udah lama, kok segitu-gitu aja, nggak tambah gede, ya. Kalau kalau bedanya benjolan dari tadi hormonnya lagi perang sama penyakit, bedanya itu sama tiroid sama gondok tuh apa dok? Benjolnya gimana? Nah, tiroid sini, tengah. Oh Tiroid itu sini leher bawah tengah. sini. Bawah Oh. jakun. Tiroid itu di Oh, sini. Kalau kalau yang amandel itu di sini? biasanya di sini, di bawah Sini. bawah sini. Nah, di bawah sini. Oh, oh Terus ini mah sering saya. nah, benjolan sini kan, nah itu biasanya dia Eh, dia perang, dia menetralisir serangan dari mulut. Jadi misalnya makan oh, ada bebas, kuman masuk. rokok, Hmm. itu iritasi sini merang. Kalau dia ada reda, dia akan kempes. Terus kalau Kalau gondok? parotis atau gondong itu sini Heeh. depan telinga. Hah, depan telinga dok? Ya, Bengkak itu? gondong kan, ya gondong gondong. Gondong. Parotis itu sakit aja dipegang ini sakit. Ini bengkaknya sini parotis namanya. Dia sampai Di sini sini. ya sampai iya Oh sini sampai sini. gitu. Organnya di sini. Cuman kok rasanya di sini ya nyeri alih berarti sarafnya kan nyambung. Oh, oh, rasanya di sini cuma padahal di sini yang sakit ya kalau gondok ya. Kalau kalau gondong loh ya, Iya, gondongnya gondongnya. parotis. Nah, Hmm. gondongnya parotis di sini. Kalau amandel di dalam mulut nih. Nah, lihat kepean lagi. Ini amandel itu dia di sini kanan kiri sini. Ini gambarnya normal kecil. Kalau Oh. amandel yang besar pas buka mulut ini di kanan kiri ada kayak tonjolan gini. Ini Waduh, amandel. susana lendong jadinya. Ya memang indikasi diangkat kan kalau di sana nama sesek. Kalau kalau besar Oh. masih bisa nelen, biarin aja. Iya iya. Wah, banyak banyak ilmunya nih guys ya. Aduh. Cuman ini pada NC kayak ini tak kasih mau itu apa namanya ilmu-ilmu agak dalam Ini kayak gini angsi nih. semua. Pokoknya warga-warga saya warga anxiety semua dong. Dari dulu kan itu. Kita cerita sampai operasi-operasi pada anu enggak. Ya itu tapi untuk sampai operasi itu jauh lah. Kita pertama Itu langkah modifikasi gaya hidup. terakhir. Nah, itu langkah terakhir. Jadi kita ada pertahanan berlapis. Pertama pola hidup, kalau nggak sembuh pakai obat, obat nggak sembuh pakai antibiotik mungkin ya. Kalau cuma gejala atau nggak sembuh pakai ini. Terus ya udah, habis itu nanti terakhir lah. Cuci hidung ada tuh cuci hidung nanti suatu saat kita demo ya. Cuci hidungnya pakai Untuk itu dok? Pakai obat infus ya? Pakai ya air memang infus. itu. Ya kalau udah pada tahu ya itu bisa itu. Aku Asin belum itu. tahu, aku belum tahu. Aku baru tahu dari dokter Makassar, dokter Eh, Iqbal di Makassar kasih tahuin. di YouTube lah ya. Kalau saya demo di sini nanti bahasa semuanya di poli. Kalau demo di kamar Selamat. mandi malu kan. Besok kita aja satu-satu. Obat yang ampuh untuk sakit lambung apa Bang Erik? Nah kalau obat dari saya itu cuman jaga makan sama jangan telat makan. Kalau sisanya mah obat dari dokter. Nah kalau itu mah gini, lo mau minum obat dokter apapun, tapi kalau lo nggak jaga makan dan nggak disiplin makan, udah susah dah gitu, udah susah sembuhnya dah. Gitu dokter tuh cuman ngasih kamu Ya, obat, ya urusan kamu tuh jaga pola makan itu dan disiplin makan itu. Itu aja sih ya, udah obat paling top itu. benar. Ya kan dok ya bener ya? Kalau kita nggak jaga makan mah nggak sembuh-sembuh ya Iya, lambung. kalau kalau untuk organiknya ya itu. Mm-mm. Kalau NC ya jaga pola pikir juga. Iya kalau dia ketakutan naik lagi. Ya.
Mata silinder nggak ada hubungannya sama lambung kalau mata silinder. Enggak, mata silinder Itu itu gara-gara kebanyakan sebetulnya handphone. kalau sebetulnya gini ya, kalau mata main kacamata itu bisa bawaan. Cuman adanya HP mempercepat menuju main banyak. Minusnya. Iya, Nah, itu. Makanya guys, jangan suka nonton handphone. Ngobrol sama orang tatapan muka, jangan dari handphone. kalau sekarang ya serem bang. Iya. Kalau sekarang Kalau sekarang masa COVID, aduh. Kalau sekarang itu dok, kentut depan umum itu nggak apa-apa dok. Tapi kalau batuk depan umum tuh kayak, wah gitu. wah, Mendingan kentut ancaman. depan umum nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Seru dok, ntar ikut aja webinar dok. Ntar aku kasih linknya. Boleh, boleh. Nah ini Nanti ada nih. sharing-sharing di situ. Iya, sharing-sharing. Jadi Serem nggak ini? santai-santai aja. Pembahasannya nih, Nggak, teman-teman. pokoknya subscriber saya sih udah pada saya info. Harusnya kalau mereka sering nonton YouTube aku sih nggak serem. Tapi kalau tahu nih kalau yang Ya, jarang-jarang nanti nonton ada pasti ya. deg-degser. Kalau saya sih Ngomongnya nggak tutup masalah aja, dok. Nggak aman sih dok. Pokoknya kalau subscriber saya mah saya jamin udah pada ini semua terdidik. Oke. Nah ini ternyata yang telinga dengung banyak sekali nih dok. Gimana ya cara telinga dengung. Ini cara pertolongan pertamanya deh. Ya, telinga dengung itu bisa karena tadi ya di rumah siputnya itu ada sesuatu, bisa karena asam lambung ini telinga tengah bermasalah, ketarik dia langsung gerak, atau memang sarafnya dia bermasalah. Nah, sarafnya error itu bisa macam-macam, kelelahan bisa, atau hipoksia kurang oksigen bisa. Solusinya sebetulnya kalau saya suplemen saraf sama oksigen. Suplemen sarafnya bukan BKOMC kalau saya. Saya namanya piracetam itu untuk meningkatkan oksigenasi, terus dikasih oksigen. Kalau dulu sebelum COVID, solusinya berdiri di bawah pohon 10,5 jam. Kan itu banyak. Jemur. Di bawah pohon kan pohon kalau siang hari kan oksigenasi. Kalau dulu di Jakarta Ancol ya yang itu yang kayak pohon-pohonnya itu. Iya. Jalan aja itu jam atau kemana yang ada pohonnya. Kalau di rumah ada pohon keluar. Jadi masker itu ya, memang bagus. Apa? Tapi harus siang ya kalau di pohon ya, kalau malam. Ya, kalau malam bahaya. Pagi malam siang. Malam disangkain kuntilanak nanti dok ya. Iya, solusinya itu. Sama itu kan relaksasi ya. Coba nanti search di YouTube ya, tinnitus namanya. Yang berdua itu namanya tinnitus. Sebagian besar itu karena stres, capek, lelah, pokoknya kayak gitu. Jadi beban di sini. Banyak. Kalau orang NC itu kan banyak pikiran. Iya, pikir yang enggak. Mikirnya mana? Mikirnya kacau pikirannya. Kalau di terapi itu ada terapi musik. Dengan ada itu di YouTube. Pakai earphone? Pakai earphone atau? Iya, pakai earphone bisa. Kalau speaker juga bisa. Pakai nada itu ada. Tapi kalau saya sih terapi yang paling sederhana nyanyi. Tuh guys, nyanyi. Gue udah bilang nggak percaya sih lu pada. Suruh nyanyi pada nggak percaya. Belum nyanyi udah benerin napas, mood jadi happy, nggak percaya dong. Kalau caranya paling nggak pede Pak, caranya jelek, biar aja ya. Mau saya itu ke karaoke gak ada yang bagus kok. Iya, yang penting happy, yang orang lain mau bodo amat gitu. Yang penting teriak itu. Iya, yang penting teriak keluar, emosi keluar gitu sih. Dokternya orang mana mas? Kok ada kejawa-jawaan? Dokternya di Jogja, ya masuk ke IG-nya. Nanti kamu lihat tuh dia ada prakteknya di sana segala macam. Dia itu udah admin grup Facebook GAI dari pas aku admin di AVI juga. Iya dari dulu, dari 2014 2013 tuh dok ya. Gitu guys. Cuma sekarang saya udah nggak aktif di GAI. Sudah nggak jadi admin karena ada sibuk ya. Iya Pak Dokter Andri juga udah jarang nongol tuh kayaknya. Iya lah gimana beliau punya kesibukan di dunia nyata. Bukan di dunia lain. Iya, gimana kalau dokter kan praktek. Habis praktek capek, mau live lupa tidur. Saya tuh kemarin mau live lagi di GAI tapi ya itu siap Selasa rencana tapi ya KO terus ya. Salahin salahin pola hidup kamu dulu gitu. Karena kebanyakan dokter nggak nanya pola hidup kamu, serius dia cuma nanya kamu sakit apa, diperiksa, dikasih obat, udah. Cuman
kamu sendiri yang tahu. Gue kurang tidur, gue kecapean, gue terlalu stres, itu kamu sendiri yang tahu gitu. Dan mau ke dokter lambung sekeren apapun ya, kalau lambung kamu stres gara-gara lambung kamu kumat gara-gara kamu stres, itu dokter nggak bisa benerin gitu. Dokter cuma ngasih obat paling penurun asam lambung. Yang kamu harus lakukan adalah kamu nurunin stres kamu biar asam lambungnya nggak naik gitu. Nurunin stres bukan urusan dokter ya guys, urusan elu itu. Ya. Ngilangin tinnitus pakai terapi nyanyi ya, ntar diterangin dokter tuh. Kayak apa? Nggak jadi guys. Kalau nyanyi itu napas lo tuh kan keluar semua dari hidung, dari tenggorokan. Lo kayak maksa. Ada teknik nyanyi itu namanya belting tuh kayak gitu. Itu kayak lo maksa itu keluar gitu. Itu tuh bisa. Itu menurut gua ya. Cuman ntar dokter terangin lagi. Tapi untuk belajar nyanyi lo bisa baca teori nyanyi di YouTube banyak tuh, masalah pernapasan untuk nyanyi, terus ngeluarin napasnya penyanyi. Itu lakuin tiap pagi. Itu selain sehat, suara kamu bisa jadi bagus. Sama relaksasi bang, relaksasi. Kalau nyanyi kan meluapkan emosi loh kan. Iya betul. Nah dia minta terangin nih dok, tinnitus pakai terapi nyanyi, cara ngilanginnya gimana? Katanya tolong jelasin. Jadi gini, tinnitus nyanyi itu gini, tinnitus itu kan karena stres ya. Kemungkinan karena stres, karena capek. Kalau kamu nyanyi kan, gimana ya? Nyanyi itu kan rileks ya. Iya, ngeluarin feeling. Jadi, cuman kalau itu hanya salah satu contoh. Kalau tidak dengan nyanyi, dengan mendengarkan musik yang disukai, main game, gitu. Tapi jangan kelamaan, overdosis juga nggak bagus. Nyanyi itu hanya salah satu cara untuk biar stress releasing gitu. Ya sama tadi ada tarik pernapasan. Ya, tuh gitu guys. Bang, kalau gue dispepsia fungsional, apakah harus endoskopi? Enggak. Kalau dispepsia fungsional orang nggak ketahuan. Yang harus endoskopi itu dispepsia organik. Jadi dokter pengen tahu nih lukanya di mana, sakitnya apa, seberapa besar, apakah di bawah, apakah cuma iritasi atau udah 5 mm gitu. Kalau 5 mm kan udah tukar lambung. Gitu guys, itu butuhnya itu. Terus kalau GERD biasanya kalau masukin sini ada hitam-hitam di tenggorokannya dok ya. Kalau fungsional mah jaga pola hidup, pola makan aja sebetulnya sih. Oh nih, berapa efektifnya makan F-gaterosis? Bagusnya berapa kali sehari buat ngilangin apa tadi itu? F-gaterosis itu buat apa sih dok? F-gaterosis dok? Hidung mampet sebelah katanya kayak ingusan, tapi sebelah doang dok. Hidung mampet sebelah doang. Enggak, dia sebelah doang. Sebelah doang. Mampet hilang timbul nggak? Hilang timbul nggak Gi? Gi, hilang timbul nggak? Coba balas lagi di bawah. Jadi diperiksain aja. Ada apa? Jangan ada upil nyangkut nggak mau keluar. Oh, suka ada itu nggak mau keluar ya dok ya? Suka ada bakteri nggak mau keluar ya kalau gitu ya? Kalau sebelah doang? Ya mungkin aja, kan kita nggak tahu. Atau kalaupun, jadi gini, kalau kita bicara hidung tersumbat, hidung meler satu sisi, kan mungkin sinus satu sisi. Sinus satu sisi itu kemungkinan dari gigi itu. Gigi? Kan gigi satu. Nah, gigi ini dia tembus ke atas. Terus ini infeksi satu sih. Jadi di terapi gigi sama ini diobati, insya Allah sembuh, nggak perlu operasi. Oh, tuh Egi, coba cek gigi atasnya ya. Gigi bagian atas tuh tempat hidung lo yang kesumbat. Ada kemungkinan sinus sebelah, kata dokternya. Kalau giginya sembuh, itu sembuh. Bang, kalau gendang telinga udah habis, apa bisa menyebabkan tuli? Emang gendang telinga bisa habis ya dok? Habis gimana? Dimakan sampai habis. Jadi saya nggak ngerti. Ya, tapi memang gini, ya gendang telinga bisa lubang maksudnya ya, lubang. Kalau lubang habis, bisa tuli ya. Kalau tuli 100% enggak, dia masih bisa dengar tapi agak berkurang pendengarannya. Sembab lah gitu, frekuensinya berkurang ya, frekuensi pendengaran. Tuh. Jadi tadi ya bagi yang tadi gendang telinga, kalau gendang telinganya udah kena, jadi nggak tuli ya, cuman frekuensi kamu mendengar jadi berkurang. Frekuensi kamu mendengar, itu maksudnya dokter. Iya, masih tahu kan masih dengar tuh maksudnya. Sinyalnya aku tadi di dalam ruangan. Jadi kan normalnya manusia bisa mendengar 20 sampai 20 kHz ya frekuensi. Jadi kalau gendang telinganya rusak mungkin berkurang gitu, nggak 20 ribu lagi gitu, berkurang. Dan itu orang tua juga begitu guys. Orang makin tua seseorang dia nggak bisa dengar 20 ribu kHz, dia mungkin 10 ribu kHz.
Itu makin tua makin gitu. Cuman masih mendengar gitu karena kayak telepon itu cuma 200 sampai 2000 Hz. Ya. Untuk kalau kamu nelfon itu 200 sampai 2000 Hz. Jadi suara manusia sekitar segituan. Jadi kalau orang nggak bisa dengar dari 20-200 nggak masalah, itu karena suara bass gitu. 200 sampai 2000 sampai 20.000 itu udah suara hyper treble gitu, itu kadang orang nggak denger nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi emang orang tua pun berkurang dari 20.000 berkurang ke 18.000, 16.000, lama-lama 10.000. Ya kira-kira begitulah. Kalau gigi atas lubang ada kemungkinan jadi pencetus vertigo. Ada tadi dokternya udah kasih tauin. Di sini, ntar nyambung ke urat sini, ntar nyambung ke kepala sini pusing. Jadi kalau gigi, pokoknya kalau sakit gigi, apalagi atas jangan macam-macam guys. Udah ke dokter gigi aja dah. Bener dah. Kalau lubang gigi atas ke dokter dah. Kalau asam, emang tadi dokter udah jelasin ya untuk asam lambung bisa dia sampai ngasih juga gambarnya, ntar bisa diulang lagi. Video live aku itu dia nyampe ngasih tahu gambarnya. Jadi kalau dari lambung nyambung ke sini, itu dari sini ada 3 saluran, satu saluran ke sini. Jadi kalau ada apa-apa di sini di tenggorokan dari asam lambung yang naik itu kenanya LPR kan. Nah, itu bisa ada reaksi di sini, itu nyebabin kenapa di telinga, di hidung dan di tenggorokan gitu. Makanya dokter spesialis yang menanggulangi itu disebut THT, singkatannya telinga, hidung, tenggorokan. Gitu. Karena kalau ini kenapa-napa udah kenanya ke situ, guys. Gitu. Dan itu bisa dari asam lambung, bisa dari stres. Bisa juga dari bakteri gitu. Bakteri itu misalnya dari makanan yang kamu makan atau yang kamu isep gitu, atau kamu jilat-jilat jari sendiri itu ada bakteri masuk gitu. Nah, kena di tenggorokan. Gitu guys ya. Jadi emang itu ada kemungkinan dari asam lambung sama stres. Jadi kata dokter tadi jaga asam lambung biar nggak naik. Entah mau kamu harus relax atau dibantu sama obat dokter tuh kayak omeprazol, lansoprazol gitu-gitu. Sembari nunggu asam lambung. Nah, habis kamu relax agar ininya ini gitu. Tapi kalau ada iritasi pakai obat lagi. Ya kan dok ya? Iritasi tenggorokan ada obatnya lagi ya? Antibiotiknya ya? Iya. Antibiotik kalau kuman. Ya kalau anti radang beda lagi. Tuh ada lagi guys. Jadi nih dok mau tanya kenapa kalau di pagi hari hidung saya sering berair, gatal dan bersin-bersin? Yes, alergi itu. Alergi. Buat polinapo, alergi, kamu curiga dulu tempat tidur kamu, bantal kamu, atau kalau ada boneka di samping kamu, mungkin bonekanya. Mungkin debu banyak, gitu. Mungkin kebanyakan debu, di tempat tidur kamu kebanyakan debu, atau kebanyakan dosa, saya nggak tahu. Antara dua itu. Butuh bantal hidup kali, Bang. Iya, butuh bantal hidup juga kayaknya. Nggak bahaya, real dede nggak bahaya. Nggak mungkin bahaya. Istilahnya itu, kalaupun bahaya, kata dokter tadi lu masih merasakan sakit yang amat gitu, dan itu pasti lo ke dokter. Kalau lo biarin ya bahaya, tapi nggak mungkin lo biarin karena lo bakalan menderita sakit yang amat sangat, pasti lo ke dokter.